Siang-siang cemilan bakwan, nyemilnya bareng teman. Semoga kita bisa dermawan seperti kisah Utsman bin Affan. Sore-sore jalan ke taman, tidak lupa membawa cemilan. Akan saya mempersembahkan sebuah kisah Utsman bin Affan. Jalan-jalan tertimpa hujan, lari ke tepi meneduhkan diri. Siapa yang ingin menjadi dermawan, maka dengarkanlah cerita ini. Sebuah cerita kedermawanan, kelembutan, serta kemurahan hati Utsman bin Affan kepada seluruh kaum muslimin. Alkisah terdengar suara teriakan dari seorang kaum Yahudi yang berkata, "Siapa yang mau membeli air? Siapa yang mau membeli air? Yang membutuhkan sumurku ini satu embernya 30 dirham." Ketika kaum muslimin hijrah ke kota Mekah ke Madinah, mereka tidak membawa harta mereka karena ditahan oleh penduduk Mekah. Boleh kalian pergi, silahkan, tapi tinggalkan harta kalian. Maka kebanyakan kaum muslimin mereka hijrah ke kota Madinah, ke kota Yarsib. Mereka dalam keadaan miskin, dan ditambah lagi di kota Madinah sedang musim kemarau. Air sangat sulit dan susah untuk mencari air. Cuma ada satu sumur yang berisi air, yaitu milik kaum Yahudi yang tadi menawarkan siapa yang mau membeli air. Kaum Yahudi menggunakan situasi ini sebagai peluang ia untuk mendapatkan uang, karena dia tahu ada yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dia pikir mereka itu seorang kaum orang-orang kaya, maka setiap orang datang ke sumur itu ingin mempunyai air. Mereka mundur langsung karena mendengarkan harga 30 dirham, setara dengan 2,1 juta. Pada akhirnya ada solusi. Ada satu sahabat yang sangat luar biasa, kaya tapi tidak sombong, tidak pelit, tidak sayang uang, dan tidak sayang dengan hartanya. Rasulullah SAW bersuara kepada para sahabat, "Siapa yang ingin memiliki rumah di surga?" Semuanya angkat tangan. "Rasul, kami ingin mempunyai rumah di surga." "Baik," kata Rasul. "Siapa yang bisa menyelesaikan masalah penculikan butuh air?" "Ada yang bisa menyelesaikan." "Tidak ada yang tunjuk tangan." Tiba-tiba Utsman bin Affan angkat tangan. Lalu kata Rasul, "Bagaimana caramu, Utsman?" "Tenang ya Rasulullah, biar aku yang menyelesaikannya." Kemudian Utsman bin Affan begitu keluar dari majelis itu, dia datang kepada orang Yahudi yang memiliki sumur. "Siapa yang mau membeli air? Siapa yang mau membeli air? Satu embernya cukup 30 dirham." "Aku tidak mau membeli air." "Lalu kenapa kamu kesini kalau tidak mau membeli air?" "Aku cuma ingin membeli sumur ini. Dijual atau tidak sumurmu ini?" "Aku tidak jual sumur, tetapi aku hanya menjual air." "Iya, tetapi aku tidak butuh airnya, tapi aku butuh sumurnya." "Tapi kalau aku menjual sumur ini, aku tidak bisa jual air lagi." "Kalau kamu ingin tetap berjualan, saya beli setengahnya saja." "Gimana mau membeli airnya setengah? Bisa dibelahkah?" "Mana mungkin bisa dibelah." "Begini saja, aku beli setengah, dan kondisi begini kita gilirkan sumur ini. Kalau hari ini milikmu, dari pagi ketemu pagi, besok sumurnya ini milikku. Satu hari besoknya lagi milikmu, besoknya lagi milikku." Boleh juga. Aku akan menjual sumurku ini dengan harga 10 dirham. 10 dirham sama dengan 700 juta. Utsman bin Affan adalah pedagang yang tidak pelit sama orang, dan kepada orang Yahudi saja beliau tidak pelit. "Kalau 10.000 boleh tidak aku tawar?" "Oh boleh, mau tawar berapa?" Aku tawar 12.000 dirham." "Hah?
dibayar uang 12.000 dirham dari tangan Utsman bin Affan kepada orang Yahudi tadi. Orang Yahudi sangat bahagia karena dia kaya raya mendadak. Dia dapat uang dan dia masih bisa jualan. Tapi kata orang Yahudi, hari ini sumur milikku, giliran kau besok. Orang Yahudi mereka kaya yang sudah dibayar setengah sumur oleh Utsman bin Affan, dan besoknya dia jualan, tapi sangat siang, tidak ada yang membeli airnya. Sampai sore pun tidak ada yang jualan, tapi sampai siang tidak ada yang membeli airnya sampai sore. Kenapa? Karena mereka sudah digratiskan oleh Utsman bin Affan untuk mengambil air. Dan begitu seterusnya sampai orang Yahudi bingung, kok tidak ada orang yang mau membeli air yang dari sumurnya. Utsman bin Affan datang lagi, bagaimana? Ramai tidak orang yang membeli air? Tidak ada, sepi, tidak ada yang membeli air. Begini saja, aku membeli setengah sumurmu lagi, bagaimana? Tapi aku tidak akan menawar-nawarnya lagi. Jadi kalau kamu setuju, kita deal, kita lakukan akad dan aku beli. Utsman bin Affan orang yang sangat luar biasa pemurahnya. Beliau kaya tidak pelit. Beliau suka berbagi dengan kaum muslimin, tapi tidak hanya sama dengan kaum muslimin, tapi beliau penduduk Madinah. Esok paginya Utsman bin Affan memanggil orang-orang Madinah. Wahai orang-orang muslimin penduduk dari kota Madinah ke kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, silahkan datang ke sumurku ini. Utsman, itu kan sumur milik orang Yahudi hari ini. Sumur ini milikku. Terus beberapa yang harus kami bayar air yang ada di dalam sumur itu gratis. Kalian isi tempat air kalian dan juga untuk persediaan besoknya. Sumur itu milik siapa? Hari ini milikku, besok milik orang Yahudi, dan seterusnya bergiliran seperti itu. Orang Yahudi berkata, putus asa dengan harga 8.000 dirham untuk harga sebuah sumur yang setengah dari sumur pertama. Utsman membeli 12.000 dirham, yang kedua setengah sumur itu 80.000 dirham. Jadi 8.000 tambah 8.000 dirham sama dengan 1 dirham 70.000, dikalikan menjadi 1,4. Masya Allah, harga satu sumur 1,4 miliar yang dimiliki Utsman bin Affan. Kemudian beliau memanggil Rasulullah dan beliau memanggil para sahabat kaum muslimin. Utsman bin Affan berkata, wahai para sahabat, para muslimin, hari ini akan aku wakafkan sumurku ini untuk kalian semuanya yang membutuhkan air ini. Kemudian kemurahan hatinya Utsman bin Affan diberikannya lah kepada kaum muslimin, dan sumur itu pun masih ada sampai sekarang. Dan sumur itu pun diberi nama Ruman, dan di sekitar sumur itu pun tumbuhlah pohon kurma. Dan kemudian pohon kurma itu tumbuh semakin subur sampai sekarang, dibangun hotel atas nama Wakaf Utsman bin Affan. Burung cendrawasih terluka di bagian dadanya. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jalan-jalan ke Taman Mina sehingga sebentar membeli kuaci. Cerita saya cukup sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi. Berlari-lari sambil memetik si buah lakung. Sampai di sini dulu cerita kita. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.